Mungkin yang akan membawakan materi pertama yaitu Pak Kadis Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru dengan judul Kebijakan Perikanan di Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian akan dilanjutkan dengan Pak Dr. James Abrahams dengan judul Analisis Sosial Ekonomi Nelayan di Gugus Pulau Sembilan. Sebelum kita masuk ke presentasi kedua Bapak, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebelumnya, Pak. Manajemen perikanan tangkap ini bukan hanya meliputi bagaimana caranya pengelolaan biaya saja, tapi bagaimana keberlangsungan usaha Bapak-bapak, baik itu di bidang untuk perizinan tangkapnya ataupun untuk pengelolaan keuangannya. Jadi kalau misalnya, ini kasih contoh saja, kalau misalnya untuk perizinan, Bapak-bapak yang belum ada PPKP, buku pencatatan kapal perikanan, tolong Pak, itu harus segera diurus. Itu pertama. Nah, karena apa? PPKP itu dia sangat berpengaruh sekali pada saat hasil-hasil tangkap ikan itu mau diekspor, karena dia akan berkaitan dengan SHTI, sertifikat hasil tangkapan ikan. Kalau Bapak-bapak tidak memiliki itu, maka asal usul ikan Bapak-bapak itu tidak akan tercantum di dalam manifest ikan-ikan itu. Contoh saja kemarin itu ada beberapa produk kita yang ditolak oleh Spanyol sama Cina. Nah, karena tidak memiliki beberapa dokumen itu. Misalnya dalam kecil dia tidak memiliki PPKP, pada saat dia masuk ke pelaporan dia tidak melaporkan hasil. Nah, hal seperti itu harus dihindari. Karena apa? Kerugiannya itu nanti ke negara dan ke Bapak-bapak sekalian. Artinya apa? Kalau tidak bisa ekspor, itu akan terjadi penumpukan stok ikan. Nah, kalau penumpukan stok ikan, harga ikan itu dia akan turun. Dan pengaruhnya untuk daya beli masyarakat yang akan melakukan pengolahan, yang akan melakukan pengolahan ikan itu, yang akan ekspor itu mengakibatkan harga ikan Bapak itu dia akan turun. Untuk menjaga hal itu, marilah kita sama-sama menghindari IU fishing. Karena apa? Pencatatan atau pelaporan ikan dari Bapak-bapak ini, kalau tidak dilaporkan itu sudah masuk dalam IU fishing. Untuk tidak membuang-buang waktu, Pak, itu hanya intermezzo saja supaya membuka wawasan Bapak-bapak. Ini materi pertama akan dibawakan langsung oleh Pak Kadis Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru. Kepada Bapak, saya silakan, Pak. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Kadis yang mulia, Bapak Rahul, Bapak Dr. James, Pak Nabi, Bapak Ibu peserta yang saya hormati semuanya. Sebelum saya memulai pemaparan ini, saya mohon maaf ya, karena di saat ini saya lihat ini kabit PN belum hadir. Dia yang membawa slide untuk paparan belum hadir, jadi saya tidak menyampaikan dengan menggunakan slide. Dengan demikian mungkin garis-garis besar saja terkait dengan judul yang sudah disampaikan oleh Bapak Moderator pada kita sekalian saat ini. Ya, jadi berbicara kebijakan pembangunan perikanan khusus di Kabupaten Kepulauan Aru ini, maka tentu saja pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru, itu mendasari diri
pada payung hukum ya. Nah, kemudian terkait dengan payung-payung hukum yang merupakan landasan pijakan membuat kebijakan itu, maka di sana pemerintah kabupaten seperti dinas perikanan tentu berkoordinasi dengan pemerintah secara bertahap. Dalam hal ini pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat, sehingga kebijakan yang dilakukan di Kabupaten Bebenari pada khususnya dan kabupaten maupun kota lainnya di seluruh Indonesia ini tidak satu lari ke utara, tidak satu lari ke selatan. Nah, tapi beda-beda tipis pasti ada, tetapi garis-garis besar itu yang ke utara semua ke utara, yang ke tengah semua lari ke tengah, yang ke selatan begitu. Itu pentingnya ada landasan-landasan hukum terkait, tetapi juga koordinasi secara berjenjang. Nah, peserta sekalian, di dunia perikanan, di sektor perikanan, percaya itu dari tahun ke tahun sejak Kabupaten Kepulauan Naro ini mekar, itu ada paling sedikit itu ada 3 program besar, boleh dikatakan itu sebagai subsektor perikanan ya. 3 program besar yang selalu kita lakukan, yang kita jabarkan di dalam program dan kegiatan ya. Itu adalah yang pertama program perikanan tangkap, yang kalau di Provinsi Maluku Kadipnya yang tadi Bapak mewakili Pak Kadis tempat dia juga. Saya kira Bapak sudah sudah pergi. Lalu yang kedua program perikanan budidaya. Lalu yang ketiga program perikanan pengolahan hasil perikanan. Ini 3 besar loh. Lalu kemudian ada ditambahkan lagi 2 yang tidak kalah penting, yaitu pengawasan perikanan, dan yang satu terakhir itu pengolahan pulau-pulau kecil. Nah, kelima program besar ini kita lakukan di Kabupaten Kepulauan Naro ya sejak pemekaran ya, dan tentu pencanangan program dan kegiatan itu melalui tahapan internal di kabupaten ya, perencanaannya mulai dari bawah. Sebetulnya pikiran-pikiran bapak-bapak dan ibu-ibu inilah yang sesungguhnya ada termuat dalam program-program yang saya sebutkan. Karena mulai dari bawah, desa-desa bawah ke kecamatan, terus kemudian sampai ke musyawarah pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten bahkan pusat presiden bukakan ya. Tapi sesungguhnya itu mulai dari bawah. Zaman-zaman sebelum itu pernah perencanaan ini tidak yang seperti saya sebutkan. Zaman-zaman sebelumnya perencanaan ini dia langsung mulai dari atas ya. Dulu kita ingat pada zaman-zaman di kala Orde Baru ya, di kala Orde Baru ya, saat itu semua memang masih punya pikiran seperti itu, jadi perencanaannya dari atas. Nah, namanya itu top down ya. Nah, tapi setelah itu bottom up dari bawah ya. Nah, dari 5 itu maka dia berkembang. Sekarang kalau untuk kewenangan di tingkat kabupaten kota di Indonesia untuk sektor kelautan perikanan ini, maka tinggal beberapa saja kewenangan di kabupaten, tapi program itu sendiri ada ya, itu tidak hilang, cuma dia dialihkan, digeser untuk ditangani oleh Lombok provinsi, yang ini ditangani di Jakarta atau pusat, kita di Dogo kabupaten cuma bikin saja. Nah, 3 besar itu yang sementara kita mainkan selama ini, budidaya, tangkap, dan pengolahan hasil perikanan. Nah, di dalamnya itu yang tadi saya bicarakan awal tadi, ada yang sebut spirit atau lembut, dan berbagai fasilitas yang
oleh para pakar dianggap ini merupakan kebutuhan, tetapi juga berdasarkan kenyataan permintaan masyarakat itu kita programkan, kita rancang segalanya. Misalnya coba saya ini saja ya, saya acak saja. Kira bapak di paling depan tengah. Kira-kira saya mau tanya bapak usaha apa? Nah, bapak di perikanan itu ada rencana sementara usaha apa atau mau rencana usaha? Oh bukan ya, satunya nelayan, makan nelayan. Bapak pindah ke sebelah, belakang. Ya, belakang sebut aja langsung. Bapak usaha apa? Yang pertama budidaya ikan di keramba. Ya, Yang kedua untuk tangkap pakai. pancing Ya, rawan. ya. Oke, sudah cukup. Yang bapak bilang itu semua kita rancang. Nah, mungkin ada yang mau acak sebut lagi, itu semua kita rancang. Ya, jadi di perikanan tangkap itu selain bapak-bapak mau, tapi pakar juga menganalisa harus begini ini. Seperti beliau ini pakar. Kemudian beliau merancang, bikin di buku. Lalu kita pemerintahan kita tinggal jalankan lui ya, ada doi, ada lui, sudah. Tapi kalau masa pandemi doi kurang ya sudah, speed juga kurang. Bicara big data kan lui, tidak usah lui. Coba apa lagi? Misalnya agar-agar, itu juga ada. Di pengolahan ini umum saja, misalnya kalau butuh tanpa ikan ada loh, itu dirancang semua. Tapi kemudian juga kita merancang untuk bagaimana mengawasi supaya laut sana tidak ambil lalu rusak, maka ada pengawasan. Nah, tadi pengawasan akan dia bergeser tidak lagi di kabupaten kota, ya, jadi bukan pemerintah kabupaten Togo saja. Semua kabupaten kota susah yang melakukan itu dan dilakukan oleh provinsi dan juga pusat. Nah, disitulah pemerintah mendorong supaya masyarakat ini dia harus masuk berperan menjalankan atau turut bersama-sama melakukan program-program tadi. Kita lihat untuk Kabupaten Kepulauan Naru dari tahun ke tahun itu kita lakukan sehingga dari sisi lapangan kerja sudah bisa teratasi. Kemudian kalau kita bicara tingkat ya kemiskinan, kita juga sudah menekan angka kemiskinan dan itu kita semua tahu bahwa memang di Aru ini sumbangan miskin paling banyak itu dari sektor petani. Sumbangan miskin kita 5,sekian% itu, nah itu 5, sekian itu ada 4 sekian itu sumbangannya dari sektor perikanan. Artinya gini, yang miskin banyak itu negara, karena memang A-nya ya, sumber daya alamnya, jadi mau tidak mau orang semua punya pergerakan lari ke sana, lari ke nelayan. Dan awal-awal banyak sekali nilai miskinnya ada di sektor ini, tetapi lama-kelamaan ini sudah mulai berkurang. Nah, cuma nanti masuk di tahun terakhir ini, ya di 2020 kolaps lagi, dan ini masih berlanjut ke 2021 karena ada kolaps lagi, dia turun lagi, dia miskin lagi karena Carolina ya, makanya kita pakai masker semua. Akan mudah-mudahan nanti dia naik lagi ya. Kita berharap 2021 ini mudah-mudahan sudah terbebas ya. Indonesia terbebas supaya anggaran tidak terserah balik ke sana. Kalau anggaran tidak terserah balik ke sana ya, sektor perikanan ini juga bisa
berkembang dalam hal ini fasilitas kebutuhan ya, yang diinginkan oleh Bapak Ibu selaku nelayan, budidaya maupun pengolah ya, ini kita salutkan. Kemudian lambat laun ya, ini apa tingkat ekonomi bagus, kemiskinan begitu turun. Nah, kemudian bagaimana ya saya lihat hal penting yang terkait dengan ini. Nah, tadi Bapak katakan bagaimana apa kita harus para nelayan ini bagaimana masuk main berperan di sana. Ya. Nah, ini ada mekanisme dalam hal ini konfliknya misalnya Bapak ini rencana untuk bikin tambal sari bang atau apa tadi kajian ikan apa mau piara ikan apa. Misalnya Bapak mau bikin kerambannya untuk piara apa tadi? Kerap. Nah, kerap. Ini kan Bapak tidak disediakan dalam Bapak hutan jalan. Sebelum barang 10 juta. Betul-betul ya, lebih sinar Bapak itu di BPN kan. Tapi seperti itu, tapi ada mekanisme. Nah, mekanismenya kita atur untuk Bapak bikin proposal. Ya. Dan dipenuhi oleh Kades, Peres, dan sampai selesai benar salah sasaran. Ini Kades tentang salah sasaran mana? Kades lebih tahu dia ini betul apa hobi untuk bikin piara ikan kerapu atau taripan ini. Nah, bagaimana yang lain juga salah sasaran? Hal-hal seperti itu harus dimainkan atau lewat tahapan-tahapan seperti itu. Saya kira intinya seperti itu ya. Dalam hal pembangunan di daerah ini maka di sektor perikanan kita mainkan hal seperti itu. Dan banyak hal lagi yang kita lakukan ya. Banyak hal yang kita lakukan misalnya sekarang koordinasi dengan dinas provinsi kita bangun dermaga ya, pelabuhan perikanan, dan kepalanya ada ini. Nah, dari situ kita mendapatkan pendapatan ya. Pendapatan daerah itu pendapatan di sektor pelabuhan perikanan di Aru ini mungkin yang tertinggi di dunia. Kalau tidak di Indonesia, seukuran kabupaten ini, ya, seukuran kabupaten ini, seukuran kabupaten. Kalau secara ini daerah provinsi lain. Kalau kabupaten sumber PAD-nya untuk sektor perikanan Aru terus tinggi. Kita menjangka ini Aru yang paling tinggi ini. Kayak dulu kita hampir 30 an. Tahun 2 tahun lalu kita hampir 30 an ini karena corona udah turun. Nah, kita bandingkan saja dengan kabupaten lain di Maluku, misalnya di Somasi ya, yang tidak terlalu penting sumber daya perikanannya, itu tidak sampai 1 an. Saya lebih kecil juga di daerah Sulawesi, kabupaten mana? Itu cuma sekitar 4 M. Ya, kita tidak boleh sekitar. Jadi ini hal-hal yang harus didorong dan diharapkan sinergisitas di internal pemerintah kabupaten dan juga untuk tingkat provinsi mendorong ini. Kemudian kalau Aru maju, ya provinsi Maluku juga akan maju, bahkan Indonesia. Ada hal yang belum saya sampaikan pada kesempatan ini mungkin ada pertanyaan juga. Tapi tanya-tanya seperti saja, jangan kamu perlu pusing untuk menjawab ya. Seperti yang bisa ini. Makasih Pak Kadis Perikanan. Selanjutnya materi Oke, karena ada permintaan dari narasumber, untuk sesi pertama ini kita akan mulai dengan diskusi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman atau bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang belum mengerti ataukah perlu ada penjelasan beberapa masalah ataukah ada masalah, silakan diutarakan, akan dijawab oleh Pak Kadis. Dari kanan saya
Ada 2 pertanyaan, boleh? Atau sayap kanan belum ada? Sayap kiri? Oke, sekarang sayap kiri dan sayap kanan. Silakan Bapak. Bapak sebut nama ya Pak ya. Ya, terima kasih Bapak narasumber yang kami hormati. Singkat saja saya bertanya, kami dari kelompok kecil yang Nama Pak, nama Bapak. ya, nama saya Bapak Maklon Sima, orang Aru asli, orang Togo. Kami mau bertanya tentang mungkin perlindungan untuk hak-hak nelayan kecil. Mengapa kami mau bertanya? Karena kami melihat bahwa begitu banyaknya ya mungkin pemodal-pemodal di daerah lain seperti di Ambon atau di luar Ambon, mungkin di Sulawesi, mungkin di Jawa, yang mendatangkan kapal-kapal dengan bobot besar, dengan alat tangkap yang canggih, yang sesungguhnya sudah menjadi ancaman buat kami nelayan-nelayan kecil ini. Jadi yang pertama kami mau tanyakan, apakah di kemudian hari ada perlindungan, ada perda atau undang-undang yang melindungi kami nelayan-nelayan kecil ini sehingga kehidupan kami mungkin bisa ya dengan hasil tangkap mungkin seperti bisa menjadi lebih baik lagi. Karena mungkin seperti apa yang tadi di slide yang tadi yang awal, mungkin ada kapal-kapal kecil atau itu mungkin di gambar di depan sana sebatas longboat kecil-kecil itu yang mungkin daerah operasinya berapa mil saja dari ini, mungkin sejauh atau panjang memandang kita ya sampai di situ. Nah, jadi kalau mau bilang kita punya daerah tangkap masih terbatas dengan kapal kecil, lalu yang selebihnya itu kapal besar itu yang dia hantam sana. Mungkin di dalam area yang bisa kita tangkap sudah disergap oleh itu kapal-kapal tangkap yang modern itu. Adakah ke depan mungkin kami punya hak-hak itu bisa dilindungi dengan perda dan lain-lain? Itu yang pertama. Yang kedua, ya kami sangat ini untuk berbagai penjelasan tentang ini perkembangan untuk nelayan kecil ini, termasuk apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru itu, bahwa dinas masih memberikan sebatas longboat yang kecil-kecil ini, di mana mungkin begitu kita punya hasil tangkap itu tidak seberapa, karena itu daerah jangkauannya kalau umpamanya angin kencang juga tidak bisa tabrak ombak sampai jauh-jauh, palingan kalau kedua bisa melaut agak jauh, kalau angin ya sudah jangkar dulu. Jadi barangkali begitu, kalau ke depan ya kalau dapat bisa tangkapnya itu bisa lebih besar dari ya mungkin ukuran-ukuran yang sementara disampaikan ya, atau yang diberikan bantuan kepada nelayan kecil. Kami kira itu 2 hal yang kami sampaikan atas perhatian Bapak narasumber untuk memberikan jawabannya. Bisa sebelumnya disampaikan. Dan terima kasih. Terima kasih Pak Maklon. Saya rasa karena belum ada pertanyaan lain, saya langsung ke narasumber buat menjelaskan hari. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Maklon yang saya hormati. Terima kasih atas komentarnya, pertanyaannya, masukan. Jadi ada 2 hal yang komentari yang Maklon ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Kalau boleh saya menanggapinya mulai dari yang pertama saja.
tentang perlindungan nelayan kecil, maka saya teringat pemerintah telah mengeluarkan undang-undang nomor berapa ya? Sebelum saya bilang mungkin ada sudah keburu tahu. Ya, ini Bapak Dokter sudah mendahului tadi. Mungkin ada lagi menyusul Pak Dokter. Oh, belum tahu ya. Saya mengulangi saja yang disampaikan oleh Pak Dokter, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 ya tentang perlindungan nelayan kecil. Akan judulnya begitu, nelayan kecil, pembudidaya kecil, dan tentunya tidak lupa petani garam, petambak garam, dan petambak garam berarti karena ada di Madura sana teman yang bikin garam di pinggir pantai itu nelayan semua, itu masuk kategori perdagangan. Nah, jadi komentar Pak Macron itu sebenarnya sudah terjawab sejak tahun 2017. Sejak tahun 2017, cuma biasanya undang-undang itu 2 tahunnya baru kelihatannya gitu. Nah, 2 tahun itu berarti 2017 mestinya 2019 sudah harus kelihatan kan? Nah, kelihatannya sebenarnya sudah, jangan dari 2019 di bawah 2019 itu sudah, cuma kelihatannya itu belum tersebar, kita mengakui bahwa belum sampai ke kita di daerah yang jauh dari pusat. Tapi dia kelihatannya macam di Madura, di petani garam itu pemerintah sudah bikin aturan-aturan untuk bagaimana nelayan ini dia tidak terjepit seperti yang Bapak maksud. Tapi dia harus berkembang, jangan dia terhalangi oleh yang besar-besar. Dia jangan menjadi korban, dia harus diberdayakan. Nah, itu semua ada aturan yang tadi diatur dalam undang-undang yang disebutkan tadi. Ingatkan 7 ya 2016 ya, jadi mestinya 2018 karena 2 tahun saja. Ya kan 2 tahun itu undang-undang itu sudah jalan implementasinya. 7 2016 ada pemerintah begini undang-undang. Cuma mungkin sampai di tahun ini belum terasa. Nah, bagi nelayan ada hal konkret di situ ya. Ada hal konkret di situ untuk kategori nelayan. Jadi ada pembudidaya, ada nelayannya. Bapak ini kan nelayan. Nah, kalau nelayan itu di bahasa Indonesia gimana? Jadi kasih mirip gitu. Kalau nelayan dilihat dari kapal, ya. Nah, dilihat dari sisi kapal, maka bapak kalau kapalnya, kalau bapak kapal 10 GT kalau bapak kapal batas 10 GT, maka bapak dianggap kecil. Hal ini dia berselisih dengan undang-undang yang lain, dalam ini undang-undang 23. Undang-undang 23 tentang pemerintahan daerah. Di situ dia bilang, undang-undang 23 dia bilang nelayan kecil itu dilihat dari kapalnya, dari sisi kapalnya itu 5 GT, 5 ke bawah. Jadi 5 ke bawah, pemerintah bilang free, urus apa semua free. Tapi di dalam perkembangan pemerintah lihat, oh ini mesti, nah jadi muncul undang-undang tadi, undang-undang 7 tadi. Maka undang-undang 7 untuk nelayan, maka kapalnya ditingkatkan yang disebut kecil itu sampai di 10 GT. Nah, ini nanti kita bisa berkolaborasi dengan beberapa dari provinsi maupun pelabuhan. Implementasinya sudah sejauh mana nih? Karena undang-undang itu sudah dari 2016, tapi rasa-rasanya orang buka kapal 6 GT masih urus izin dan bayar. Rasa-rasanya nanti ini Pak Prabuan ada, beberapa ibu dari provinsi nanti sebentar bisa ini. Tapi kalau menurut kita ya sudah tidak boleh lagi karena, nah persoalannya itu Undang-Undang 23 bilang 5 kapal,
Tapi undang-undang 6 ini bilang 10 kapal. Ingat kecil itu berarti dia free. Karena definisi kecil itu dia betul hanya agak itu jangan dia terjebak dengan bahasa-bahasa hukum seperti ini. Tapi mesti ditambahkan penjelasan bahwa selain bahasan begitu bahwa katakanlah di undang-undang 7 ya, kita coba bicara di undang-undang 7 10 ke bawah. Nah, misalnya 10 ke bawah. 10 ke bawah kecil. Itu tidak berarti bapak nelayan yang punya kapal 10 ke bawah itu ada 2. Lalu bapak tetap bilang bapak ini yang kecil. Atau gini, atau bukan seperti itu. Di luar itu bapak katakan sebagai nelayan kecil lalu memiliki kapal misalnya ada 1 5 GT, 1 6 GT. Di dalam surat-surat dokumen kapal itu tertera di 5 GT Ahmad Subianto, di 6 GT juga Ahmad Subianto. Berarti orang sama. Orang sama. Bapak kapal ada 2, 1 5 GT, 1 6 GT. Bapak kecil tidak saya bukan katakan. Bapak itu nelayan kecil tidak. Siapa berani jawab? Bapak nelayan kecil. Gitu. Coba. Ini ya, berarti tidak saya siapa bilang ya. Coba katakan dong. Siapa yang ya berarti nelayan kecil. Katakan. Bapak Macron saja. Bapak kapal 2, 1 5 1 6. Saya tanya itu bapak masuk kecil atau besar? Ya, oke. Siapa? Coba sekarang boleh. Yang bilang kecil siapa coba? Tidak ada ya? Kan kemarin dari masih. Nah, kayak di diskotik itu. Berarti semua sudah paham ya. Siapa yang besar? Siapa yang bilang dapat dianggap besar? 2, 3. Yang lain semua bilang diskotik lah. Berarti yang lain apa? Masih tunggu penjelasan. 1 dan 3. Ya berarti 3 yang benar. 3 kan banyak. 3 yang menang. Jadi kalau baca di aturan itu sampai lengkap selesai, maka yang 5 dan 6 itu dia jadi 11. Nah, akumulasi dia sudah 11. Jadi bapak itu tidak bisa disebut nelayan kecilan. Oh, bapak sudah 2, mulai 10 dan 10. Ini sudah 20. Nah, tapi yang dimaksudkan pemerintah lewat undang-undang dia bilang 1 kapal dan kesehariannya untuk hari-hari. Tapi kalau dia kumpul hemat, baru dia bisa bangun rumah, dia bisa panas, dia bisa anak dia, ya itu kebutuhan. Syukur kan? Nah, tapi pemerintah tidak target gitu, yang penting jangan kore dia free karena memang itu hari-hari para lihat kebutuhan hari-hari. Itu batas 10 GT. Jadi ada perhatian begini. Lalu itu saya kira ada ya, ya. Kemudian selain membuat aturan-aturan gitu, ada aturan-aturan lain juga pemerintah bikin untuk mengatur misalnya jalur-jalur tangkap, misalnya nelayan kecil dulu pernah nggak punya kapal, tapi sudah diatur. Ada kata kalau ada kejadian lalu direkam GPS-nya, nah kalau di pengadilan betul dia lewat jalur salah. Tapi banyak kali kita dapat laporan bilang waduh bapak coba turun dulu lihat itu kalau kapal itu bermain sampai 10 menit gitu. Tapi pengungsian pas pengungsian secara peledong lagi pengungsian secara peledong itu dia sampai malam itu jauh itu malam itu lampu biar jauh setelah lampu tapi ya sampai jauh kamu bilang bapak ini
kita di dinas perikanan pernah dulu menangani persoalan-persoalan kecil dan besar, padahal ini semua kecil. Bicara bikin pulau kan ternyata kecil dan kecil, cuma kecil Lombok, terus menganggap yang 5 GT kayu ini milik Jawa, Bugis gitu, dianggap besar. Padahal kita bilang semua kecil, Komoro ini semua kecil. Jadi yang Lombok marah. Terus dia ada tangkap ini, orang masih mengatur, jadi kita pun bisa bilang salah. Dalam hal itu pusing ini. Yang Lombok itu kata ini, dia cuma kita tahu tidak. Kebetulan saja Lombok, cuma jangan pancing jadi hasil sendiri. Jadi itu ya, karena kekurangan pasaran yang saya dapat hasilnya banyak, lalu datang di pasar harga jadi turun. Yang nyerahin Lombok pakai pancing punya hasil sedikit, dia taruh dengan harga di atas, tapi karena ikan itu banyak, harganya turun, bahkan komunitas yang laku jadi busuk. Itu yang dia share, lalu terjadi perkalian di laut. Tapi semua sudah diatur loh. Kalau terjadi, maka itu kelalaian dari nelayan. Kita akan bekerja 11-12 jadi dia besar, kalau dia terjadi ya sudah. Yang penting bawa punya bukti kuat. Misalnya dia langgar jalur-jalur tangkap, sudah dia sanksi. Ada aturan itu sanksi denda dan sanksi hukum semua. Nah, yang satu lagi memang kayak Pak Samabuan, nanti Pak Kalam mungkin bisa menceritakan juga terkait dengan satu tadi. Tapi yang berikut dari pemakon, ya bantuan besar ini tergantung wilayah ya. Balik ke wilayah, kita berharap memang pusat dengan provinsi itu kasih yang besar, karena itu sudah terjadi dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan saya melihat perkembangan pakai bantuan yang diberikan oleh provinsi maupun pusat, maka saya sekarang tiba di satu kesimpulan bahwa ada yang bikin dulu. Saya pernah bilang Pak Bupati, kita serah dulu biar untuk itu Lombok. Jangan dulu. Apalagi sekarang dari pusat kita siap dari pilihan yang kan asal situ. Ini kita belum siap. Ini Pak Labor di sini Pak ya. Ini sudah barang atur ini terjalan. Manajemen terjalan. Kapal tiga besar baru saja tuh. Jadi memang kita punya baru pada punya belum siap. Sampai di yang membuat ini. Sampai dia membuat yang tadi saya utarakan juga, kasih hari ini kata dia sudah ada di beberapa di luar. Ini manajemen apa ya? Manajemen jadwal. Barang ini bisa usaha dalam waktu misalnya pada saat musim 2 bulan itu dia bisa kumpul, dapat bisa katakan 50 juta. Dia bersabar saja karena musim 2 bulan di depan ini, dia bersabar tunggu 2 bulan maka dia bisa dapat 50 juta. Tapi karena tahu manajemen apa yang harus tidak dipikiran, lalu besok dia lepas dengan 20 juta. Oke, dari sisi waktu sentuh sampai 2 bulan lagi, besoknya sudah cepat sudah dapat 20 juta. Masih dapat 20 juta dibandingkan bahwa bertahan mengelola itu musim muncul 20 juta itu tidak kecil. Tapi ya begitu. Biasanya tuh sudah terjadi beberapa tahun, bahkan tahunnya baru kita kaget. Ada yang sampaikan. Ada yang sampaikan, oh, apa kamu kasih barangnya harus jual sekarang. Kenapa? Tahun lalu 9 yang penting kalau yang bikin kombinasi ternyata itu 2-3 tahun ini apa namanya bisa ya, misalnya jadi wilayah yang
Jadi karena loi maka bantuan undang masih kecil. Kita berkolaborasi dengan provinsi pusat supaya bantuan besar. Tapi ingat tadi aku atur mesti buat, manajemen mesti buat. Kalau di Arum, kita ada bilang memang itu tidak efektif. Kita rasa kita sadari bahwa itu tidak efektif karena mau dapat bantuan, bapak masih ingat saja. Atau masih ingat jadi atau terbaik mungkin seperti anda. Padahal ya itu 2-3 tahun terus sebentar sudah pas di orang ini. Kalau dapat tempat ambil belum tahu. Sekarang 2-3 tahun orang kan ada kata kesalahan semua ambil dari apa lagi. Belum. Jadi ini besar, fungsi mantap, kemudian menurut termasuk PD kuat, kalau PD kuat maka bantuan bisa. Tapi jangan pada ini yang kecil-kecil itu juga. Kecil-kecil itu kalau banyak dan tercatat produksi di awal yang cukup besar ini sepertinya sumbangan dari yang kecil ini. Bapak ini punya 10, bapak ini 10 kilo, anak 10 kilo. Tapi kalau ada ribu, maka dia lebih banyak dari kontennya. Dia lebih banyak dari kapal-kapal angkat industri yang ada di Bali. Angkat demikian kurang lebih saya maaf. Makasih Pak Kadis. Beta menambahkan sedikit. Beta mulai dari pertanyaan nomor 2 tadi itu, minta yang pasar-pasar. Sebagai pengalaman saja Bapak, ada beberapa paket bantuan pasar-pasar di sini Bapak akan senjalan. Karena apa? Manajemennya yang akan sebagus itu satu. Yang kedua, paket-paket itu disalahgunakan. Dia semua urus izin sehingga kapal saya bisa melaut untuk mencari hasil. Itu satu. Yang kedua, itu disalahgunakan untuk apa Bapak? Untuk bawa bahan bangunan dari Depok ke tempat proyek. Satu. Yang kedua, itu dia dia pakai buat beli minyak di kapal-kapal tempur. Akhirnya ketangkap. Ada beberapa unit ada di Beta itu sana ada titipan dari kejaksaan. Karena ada orang yang mampu untuk untuk mengelola, sehingga untuk mendapatkan uang hal-hal itu dilakukan. Sehingga mohon maaf saja Bapak, kalau Bapak dulu jalan ke pelabuhan perikanan ada body feeder, ada 2 buah Pak. Ada mangkal di sana itu bantuan dari provinsi itu disalahgunakan. Orang pakai buat cari ikan, dong ambil buat muat minyak. Akhirnya polisi tangkap, dong ikan di belakang lapas sana. Itu sebagai ini Pak. Kemudian yang kedua, masalah perlindungan nelayan ini Pak. Perlindungan nelayan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Jadi undang-undang dia melindungi ini. Nah, dia lindungi itu sampai apa? Coba hitung lihat saja. Untuk kapal sampai dengan 10 GT itu dibebaskan dari izin. Yang ada hanya buku pencatatan kapal perikanan, jadi hanya dicatat saja. Itu akan ada izin lagi Bapak. Kemudian kapal kalau dia balik ke dermaga Bapak, dia masuk di peta semua gratis. 10 GT ke bawah itu gratis. Sing ada untuk pembayaran tambak labu sing ada. Semua gratis. Dan boleh ketumpungan apa-apa dari nelayan-nelayan kecil itu. Karena itu kalau ketumpungan itu katong karena pidana. Namanya pungli. Semboleh pas kali. Nah, kemudian yang tadi Bapak bilang bahwa ada kapal yang masuk, ada beberapa hal yang harus kita lihat. Mungkin pas satu dalam keadaan cuaca buruk, kapal dia masuk berlindung. Satu, kalau dia ada lakukan aktivitas perikanan di situ, misalnya dia datang ke ikan, Bapak foto, Bapak lapor ke Beta.
Yang sekali lagi Bapak foto, Bapak laporkan karena apa? Semua kapal-kapal itu terkantong pantau dari belakang Wamar. Contoh saja Bapak, ini ada yang minta kedatangan. Dia minta STBL kedatangan, itu dia rekam jejak semuanya ada di sini. Rekam jejak semuanya ada di sini. Sehingga kalau dia masuk di bukan wilayah penangkapannya dia, saya bilang, ini kamu bikin apa di sini? Dia pasti bilang, Bapak, kemarin itu cuaca bagus, jadi gak tahu berlindung. Kita saya percaya begitu saja. Coba lihat data BMKG hari ini kecepatan angin berapa, gelombang berapa, kapalnya kembali. Benar nggak? Jadi sesegama bahwa dia bilang kata Pak, kita masih itu karena kita ada ada cuaca buruk. Kita saya percaya, bukan ada BMKG dulu. Oh iya betul, hari ini memang ada angin sangat kencang, tinggi gelombang 3 meter, jadi dia masuk situ Pak. Nah kemudian kalau untuk kapal-kapal yang lebih besar lagi di atas 30 GT, itu jangan dia ada masuk alur itu Pak. Dia bergeser sedikit saja, itu akan punya alarm ke Bapak bunyi. Wih, ini dia masuk di jalur 2, jalur 1 simbolnya. Dia harus di atas jalur 2 di atas. Ya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak ada bukti, Bapak foto, Bapak kasih ke beta. Dan yang kedua kita ada mau tanya, Pak Maklon, mohon maaf, Bapak pun kapal akan suara BPKP belum? Kalau misalnya belum ada, itu di belakang Wamar, itu gratis, saya dipungut biaya apa-apa. Bapak datang saja, Bapak punya dokumen kapal enggak Pak? Beta ada mau urus BPKP, 1 jam jadi. Jadi itu mungkin intermezzo saja apa yang kita pernah kasih pemahaman buat Bapak, karena ya katong nah sekarang sudah secara online apa segala katong sudah bisa ngecek kapal ini akan di mana, Jadi kalau misalnya besok hal-hal itu kalau dia terjadi, contohnya saja ini kan teman-temannya juga kan ada yang nakal. Dia pura-pura masuk berlindung tapi dia tangkap di situ. Nah seperti itu Bapak foto, Bapak tinggal lapor saya apa kata orang. Bapak, itu sebagai titipan. Mungkin ada pertanyaan lainnya, silakan. Iya Pak, terima kasih. Beta Tobi Natasian. Nah ini akhirnya jadi menarik ini terkait dengan izin. Dinas Perikanan Kabupaten juga mengeluarkan BPKP. Kemudian Dinas Perhubungan dia mengeluarkan surat ukur, kemudian surat keselamatan berlayar sama pas kecil. Nah di kabupaten 2 itu. Nah sekarang provinsi dalam hal ini Pelabuhan Perikanan juga mengeluarkan yang sama. Nah pertanyaannya, maksudnya dari 3 ini ketemu mengarahkan nelayan bagaimana? Sedangkan semuanya sementara jalan. Beta kapal bulan 3 ini akan perpanjang surat kapal juga. Nah ini akhirnya kita jadi bingung sebenarnya yang mana. Lalu ketemu mengarahkan ketemu penilaian binatang terpanjang yang mana. Sedangkan BPKP juga Dinas Perikanan Kabupaten mengeluarkan untuk bahan bakar. Itu dulu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, mungkin akan disampaikan oleh Pak Kadis, dan mengenai bahan bakar itu mungkin nanti kita akan tambahkan. Silakan. Jadi ya biar bertobing kelompoknya pun kapal ada. Waktu berapa gitu ya? 5. Nah inilah yang pernah saya dengan Pak Kadis provinsi waktu kunjungan gubernur belum lama ya. Karena Pak Kadis datang duluan, kemudian pulang balik lagi dengan rombongan. Maka ada 2 kali sekali saya ngomong dengan Pak Kadis seperti itu. Sampai ketemu saya sudah jawab itu Pak Kadis, atau mungkin terjebak di diskusi yang ini tapi kita saran dia nanti di 21
mendukung seluruh kepala dinas kabupaten kota. Di Maluku ini kan sampai 11 orang ya kan. Untuk rapat dengan pihak dinas barangkali barang ya sekitar 20 orang di ruangan di aula ya itu kan tanpa profit juga bisa luas. Nah itu jadi habis itu bicara bermain semua. Nah, tapi saat itu saya kira ada tendangan begini. Jadi karena ada Undang-Undang 23, kemudian Undang-Undang 7 ini. Nah Undang-Undang 7 ini sampai sekarang di kabupaten kota belum melirik sana karena kegiatannya belum terlalu sosialisasinya belum terlalu konkretnya kan gitu ya. Jadi kita masih tetap lihat di Undang-Undang 23. Nah Undang-Undang 23 tentang PKP ini juga terbaca di lampirannya. Jadi kalau di lampiran kamu lihat kewenangan-kewenangan itu kabupaten kota untuk perikanan tangkap itu dia bahasa bilang kalau nelayan perikanan tangkap nelayan mempunyai kapal yang ukurannya 5 ke bawah. Ini bahasanya saya mesti diperhatikan 5 ke bawah tidak sama dengan di bawah 5. 5 ke bawah berarti 5 masuk saya. Soalnya kalau di bawah 5 sudah masuk berarti kan angka 32 kan gitu. Ini 5 ke bawah, nomor 3 dia bilang 5 ke bawah. Nah, kemudian di poin-poin berikutnya kabupaten di kolom-kolom kabupaten kota itu jadi kewenangan itu 5 ke bawah hasilnya seperti apa dan